Jamaah. Iya. Oh, jamaah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu indah. Untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema para pencuri pahala. Waduh, Masya Allah. Luar biasa ilmu di pagi hari ini. Siap-siap jamaah, siapin catatannya. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita. Tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan mengenai detik-detik pria gasak mikrofon di masjid. Astagfirullahaladzim. Yuk kita saksikan sama-sama. Astagfirullahaladzim. Sudah tidak bisa berkata-kata ya. Saya pernah dengar, Bib. Pernah dengar suatu hadis katanya Rasulullah SAW itu. Ada yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, katanya seburuk-buruknya pencuri itu adalah yang mencuri dari sholatnya. Ini benar-benar saya nggak paham, Bib. Mohon penjelasannya ya Habib, silakan Habib. Baik, ada satu hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan aswa'un nasi sariqatan alladhi yasfiqu min salatihi. Seburuk-buruknya orang itu kata Nabi yang mencuri dari sholatnya. Maka kalau bertanya sahabat-sahabat Nabi, wa kaifa ya Rasulullah wa kaifa yasriku min sholatihi. Lantas sahabat tanya, kalau begitu wahai Rasul, bagaimana kok bisa orang itu mencuri daripada sholatnya? Qala, maka Nabi mengatakan alladzi la yutimmu ruku'uha wala sujuduha. Mereka yang tidak menyempurnakan rukuknya dan yang tidak menyempurnakan sujudnya dikatakan mereka mencuri daripada sholatnya. Ruku sama sujud termasuk rukun daripada rukun sholat. Makanya orang itu ruku itu ada syaratnya. Ada beberapa syarat dan sujud ada beberapa syarat. Di antaranya contoh misalnya, maaf Ustaz Syam bisa. Sini Bib, saya pegangin Bib. Maaf. Artinya ruku itu yang dia inhina. Ada inhina, ada inkhinas. Inkhinas itu termasuk orang yang mencuri sholatnya. Ya. Kalau inhina seperti ini, Allahu Akbar seperti ini. Yang kalau ditaruh gelas, seandainya ditaruh gelas pun dan dia tidak jatuh. Ini namanya ruku sempurna. Dan tangannya itu mengambil dengkulnya. Walaupun tangan ini enggak megang dengkul. Jadi ibarat saja seandainya kata dia begini pun, tapi dia lurus seperti ini namanya inhina. Kalau inhina seperti ini. Nah ini yasrik, ini seperti ini haram, tidak boleh ruku seperti ini. Ini namanya inkhinas. Begitupun sujud. Dia ada 7 anggota sujud yang dia harus silakan ke habitat masing-masing. Siapa Bib? Ada yang namanya sujud juga dia 7 anggota sujud yang harus menempel. Dan apabila ruku sama sujudnya tidak ada tumak ninanya, itu dikatakan juga yasrik min sholatihi. Jadi tumak nina itu seperti apa? Bukan orang yang ruku, kalau jadi imam ruku lama-lama, apa yang sih baca? Cuma subhanallah rabbiyal azim wa bihamdi. Berapa sih yang diambil berapa detik? Kenapa harus panjang? Iya. Jadi tapi yang namanya tumak nina, maaf sedikit lagi, yang namanya tumak nina itu membaca hanya sekedar subhanallah. Jadi kalau begini, subhanallah diam seperti ini sudah terkategori tumak nina. Tapi kalau Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, itu enggak ada tumak ninanya. Yasrik min sholati, dia mencuri daripada sholat. Terima kasih Habib Muhammad Syah. Boleh tepuk tangan dulu dong. Waduh, ini ilmu yang penting banget ya. Karena jangan-jangan selama ini kita sholatnya masih belum benar nih, Masya Allah. Baik jamaah, nah ini nih saya akan kasih kesempatan nih guru kita untuk bertanya nih. Biasanya kan jamaah yang nanya. Nah sebelum itu saya mau kasih kesempatan dulu Ustadz Syam untuk bertanya. Kita masuk dulu ke dalam segmen Ustadz bertanya, kami menjawab. Ustadz Syam silahkan mau bertanya sama siapa? Boleh dipilih nih. Dipilih jamaahnya. Ya, Kira-kira yang dipilih yang paling semangat atau yang paling ngantuk? Paling semangat dong. Semuanya digantung-gantukin kalau gitu, takut ditanya. Siapa di sini yang gemar sedekah? Semuanya. Maka Amin. kita cari ya. Kita cari wajah-wajah yang suka sedekah. Masya Allah. Kita pilih ibu. Ya. Ibu. Masya Allah. Tenang Bu, tenang Bu. Ibu berdiri Bu. Boleh Bu, perkenalan dulu Ibu. Perkenalan dulu. Siapa, dari mana? Assalamualaikum, nama saya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Komaria dari Merapi, Kabupaten Lahat, Palembang. Masya Allah, tepuk tangan Tepuk tangan dong. dulu buat Lahat Palembang. Ibu Komariah, subhanallah. Suami di sana juga? Ya. Alhamdulillah. Suami sering kasih nafkah? Hah? Kasih nafkah? Iya, Alhamdulillah. Cukup nafkahnya buat ibu bersedekah? cukup. Cukup. Tapi kalau ibu bersedekah pakai uang sendiri atau uang suami? Uang suami, uang sendiri. Hah? Uang suami, uang sendiri, Ya kan maksudnya uang gimana? suami ya uang ibunya. Kalau uang Iya. ibunya uang sendiri. Uang suami adalah uang? Suami. Masa sih Bu? Berarti Ibu gak dapet dong kalau gitu. Nih Bu, udah dijatahin nih. Nih 500.000 buat sebulan. Ibu mau nggak sedekah dari 500 itu? Mau? Atau minta lagi buat sedekah yang lain? Jadi? Jadi pokoknya aman-aman aja, semuanya Aman oke aja lah. Aman aja. Ya, mau yang dari situ atau ambil lagi terserah aja lah Bu ya. Ah, subhanallah. Terima kasih Bu. Ibu, terima kasih Dan ya. Ibu dengan sedekahnya Ibu sehat selalu, panjang umur. Masya Amin. Allah. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanya gitu karena ada pertanyaan. Iya, tapi karena apa, Mas ibunya aman Miftah? aja jadi ngikut aja. Pertanyaannya itu, benarkah kalau kita bersedekah pakai uangnya orang, ibu sedekah pakai uang suami yang dapat pahala suaminya, benar gak? Baik, kita jawab. Tabi guru kami Habib Muhammad, Habib Nabil, Mas Mikdar, serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Allahumma arhamna bil Quran. Kalau kita lihat kehidupan dan lingkungan yang indah itu ada pada zaman Nabi SAW yang dibersamai oleh para sahabat radhiyallahu anhum warḍahum ajma'in. Kita lihat ayat ini, khudz min amwalihim shadaqah. Ambillah dari harta mereka sedekah. Berarti ada petugas-petugas yang harus mengingatkan untuk bersedekah. Artinya ada yang saling mengingatkan untuk berzakat. Misal seorang istri bukan hanya memakai uang suami sehingga suami dapat pahalanya, tapi juga mengingatkan, Mas, dari seluruh harta yang kita miliki setahun ini ada loh nisabnya, ada haulnya. Udah setahun nih ada nisabnya. Oh udah nyampe nih 100 gram emas misalnya, 85 gram emas, maka udah harus keluar zakatnya 2,5%. Itu dapat pahala yang ngingetin, dapat pahala juga dari yang punya harta. Kalau ibu bersedekah dari uangnya suami, suami juga dapat pahala. Bagaimana cara suami dapat pahala? Suaminya harus ridho, berarti istrinya juga harus izin. Tapi kalau semua uang dipegang oleh istri, bagaimana caranya izin? Udah dipegang semua sama istrinya, maka tetap izin, cari ridhonya suami. Supaya apa? Selain dapat ridho suami, dapat juga pahala suaminya karena dia yang mengizinkan untuk bersedekah. Lihat bagaimana sahabat Nabi radhiyallahu anhum warḍahum ajma'in. Ketika Nabi menawarkan, siapa yang mau membeli pohon di surga? Weh, langsung datang. Saya mau membelinya ya Rasulullah. Dengan cara apa? Saya tukarkan satu pohon di surga itu dengan kebun kurmaku semuanya. Itu coba lihat sahabat Nabi. Siapa yang mau membeli daripada istana di surga? Mereka berbondong-bondong datang untuk membantu daripada pembangunan masjid misalnya. Mereka berbondong-bondong datang. Karena apa? Karena manusia yang paling banyak pahalanya di dunia ini adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, manusia yang paling banyak bersedekah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi itu bagaikan angin lalu saja. Apa yang dimilikinya? Sedekahnya itu bagaikan angin lalu. Pokoknya baru nyampe udah keluar lagi, nyampe keluar lagi. Itulah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waduh, Masya Allah. Ya pengen banget ya kayak Rasul gitu ya. Maksudnya merasa memiliki terhadap dunia sedikit sekali ya. Makanya selalu diingetin paling bagus ngasih orang
pancing, bukan kasih ikannya. Oh, Kenapa? iya, Karena betul. kita nunjukin pekerjaan, dengan pekerjaan itu dia menghasilkan, dari hasilnya dia bersedekah. Masya Allah. Waduh, itu ngomong istri Siap. tadi tuh Ustaz Syam ya. Istri saya juga suka kayak gitu. Apa itu? Itu ada toko tas itu kayaknya sepi banget, kita sedekah sama situ ya, minta uangnya katanya. Kalau mau curhat, masuk dulu di segmen Nah, curhat itu dia. dong. Pas banget Ini saya mau curhat-curhat aja. Makasih ya Ustaz Syam, Masya Allah. Baik jamaah, tadi kan sudah saya kasih kesempatan nih Ustaz Syam untuk bertanya. Nah sekarang saya akan kasih kesempatan jamaah untuk bertanya, untuk curhat. Kita masuk dulu ke dalam segmen curhat dong Ustadz. Masya Allah. Baik, boleh tepuk tangan dulu dong biar semangat. Ya. Nah sekarang saya mohon izin kepada Habib Nabil dan Habib Muhammad untuk berdiri di tengah-tengah saya. Saya akan kasih kesempatan untuk jamaah yang mau curhat, boleh angkat tangannya. Ibu silahkan yang mau curhat boleh ke tengah-tengah dulu, nanti kita... Maju Bu, maju. Jadi. Nah, Jadi. boleh Ibu silakan perkenalan dulu, namanya siapa, dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Relawati dari BKMT Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Palembang. Masya Allah, boleh. Baik. Ibu Relawati, boleh mau curhat, kira-kira apa nih yang mau Ibu nih disampaikan? Masya Allah kayaknya rela terus. Terus karena namanya Relawati. Baik. Iya curhat dan Pak Ustadz. Iya. Silakan Bu. Begini Pak Ustadz, saya ini mempunyai suami yang sakitnya prostat. Prostat. Kayak prostat, yang susah kencing itu. Iya. Nah jadi dioperasi, cuman operasi pertama alhamdulillah berhasil. Cuman alhamdulillah. setelah 3 tahun ngulang lagi, jadi dioperasi lagi. Allahu Akbar. Nah jadi operasi kedua bertahan kira-kira 4 tahun. Nah, jadi masih ngulang lagi Pak Ustadz. Allah. Nah, jadi operasi ketiga kalinya. Jadi saya ini bagaimana Pak Ustadz? Jadi dianjurkan sama dokter, katanya si pasien ini suruh pakai kateter. Oh, supaya tidak Jadi, kambuh. yang saya ingin pertanyakan sama Pak Ustadz, Iya. apakah seorang suami saya ini pakai kateter itu boleh dibawa sholat? Oh, Oh, itu baik, baik. itu pertanyaannya. Baik, baik, baik. Oke, Masya baik, Allah. mungkin dari Ya. Habib Nabil dulu mohon dijawab. Habib Baik, Nabil. baik. Iya, baik. Ibu Relawati yang bertanya. Ya, kemudian juga apa namanya para pemirsa sekalian yang juga mungkin punya masalah yang sama dengan Ibu Relawati. Jadi sakit pecahnya suami itu ya. Iya, prostat Pak Ustadz. Bakso Palembangnya macam itu. Ya mudah-mudahan cepat sembuh, cepat Amin, amin, pulih ya Allah, kembali. ya Allah. Jadi pakai selang Be, pakai selang. Selangnya kateter ya. Jadi bagaimana kalau kita sholat pakai kateter, sah apa enggak? Jadi begini, dalam kaidah usul fikih, ibu-ibu dan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu ada kaidah ad-daruratu tubihu al-mahdhurat. Keadaan darurat itu membolehkan yang dilarang, ya. Dalilnya di dalam Quran, dalam keadaan kita misalnya tidak ada makanan dan sebagainya, kita memakan makanan yang haram dalam keadaan darurat itu dibolehkan. Kalau kita tidak ada yang lain sama sekali, ya. Tapi dalam kaidah usul fikih yang lain juga dikatakan ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Namanya darurat itu harus persis sesuai daruratnya, jangan berlebihan. Iya. Wah, mentang-mentang boleh makan haram pada saat darurat, udah lewat darurat nyobo lagi. Nah, itu ya, nyoba lagi jadinya nggak boleh. Sampai kenyang. Nah, oleh sebab itu maka kembali ke kateter tadi. Iya. Kalau dalam keadaan suami memang betul-betul sakit, dokter merekomendasikan tidak bisa tanpa kateter, maka pakai kateter pun sah. Dia sholat tetap sholat, wajib sholat dan tidak menjadi masalah. Oh tapi misalnya Habib mohon maaf itu air kemih keluar terus karena pakai kateter kan nggak bisa dibatasi. Nggak apa-apa karena itu bukan salah suaminya, tapi memang secara alamiah bakal keluar. Kalau dalam keadaan orang sedang pakai kateter, laki-laki maupun perempuan tuh pasti akan ngalir terus ya kalau dalam kateter. Bahkan dalam keadaan misalnya pun nggak pakai kateter, orang prostat biasanya mohon maaf
pipisnya pun nggak bisa ketahan. Jadi netes gitu. Nah itu di dalam fikih disebut salas bol. Jadi sering-sering pipis. Dan itu ada pembahasan fikihnya dibolehkan kalau memang tidak mungkin kan. Jadi dalam kondisi begitu saya ingin doakan mudah-mudahan suami cepat sembuh, cepat pulih. Amin, Dan ya Allah, juga ya dosanya Rabbal diangkat sama Allah. Dan juga tidak menggunakan kateter lagi. Prostatnya sembuh. Amin ya Allah. Baik. Selanjutnya Habib Muhammad mungkin ingin menambahkan Habib. Baik, seperti hukum salisul baul tadi, mungkin beliau tidak bisa wudhunya itu sekali. Jadi setiap mau sholat, beliau itu usahakan dibersihkan, istinja semaksimal mungkin. Kan ada wadah tempat air seni itu, kalau bisa dibuang dulu, kemudian dibersihkan, kemudian beliau wudhu, kemudian sholat. Begitupun beliau lakukan kapan? Setiap mau sholat. Jadi setiap beliau mau sholat, beliau melakukan istinja seperti itu. Walaupun lagi sholat tiba-tiba keluar, maka dihukumkan sah sholatnya. Seperti itu. Jadi, nah buat yang sakit atau segala macam, jangan mencegah kita itu untuk melakukan ibadah. Nggak boleh, oh saya sakit nih, kemudian dia stop ibadah. Nggak ada. Nabi itu masalah sholat sampai mau meninggal dunia, tetap Nabi yang wasiatkan kepada kita semua as-shalah. Karena sholat itu hal yang memang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagus pertanyaan Ibu. Jadi suami tetap melakukan sholat, insya Allah seperti apa yang dikatakan Habib Nabil, dengan keberkahan wasilah beliau tidak meliburkan sholatnya dengan sakit, insya Allah penyakitnya diangkat oleh Allah. Amin ya Allah. Baik Ibu, mudah-mudahan terjawab ya. Terima kasih juga sudah mau curhat di sini, Masya Allah. Baik jamaah, jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini kita akan kembali lagi. Masih dalam tema kita yang luar biasa, temanya adalah para pencuri pahala. Tetap di Islami Tindak, jamaah, Alhamdulillah.